The thing is that this is competition. In some racetracks, the engineers always try to be in the limit of the pressures because we have a bit more performance sometimes. The new surface is super good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Ada IC untuk hari ini. Oke, mana teman-teman ya, tadi malam kita sudah menyaksikan sprint race MotoGP Ceko ya, yang mana dalam keadaan kering. Namun sebagian track ada kering, ada panas ya. Jadi di sini suhunya tidak tertentu. Bisa jadi panas, bisa jadi sejuk atau dingin ya. Ini yang berlaku, yang terjadi kepada duo Ducati, yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia ya. Sebelumnya di sini ingin mengatakan yang mana untuk sprint race tadi malam dimenangkan oleh Marc Marquez, kedua ada Pedro Acosta, ketiga ada Enea Bastianini di situ ya. Namun di sini ingin mengatakan yang mana kenapa si Francesco Bagnaia tiba-tiba berhenti melihat ke belakang ya di saat beberapa putaran terjadi. Ternyata alasannya di sini bukan alasan. Jadi pernyataan dari Pecco Bagnaia ini sekaligus dibantu oleh Gigi Dall'Igna sendiri ya. Jadi teman-teman jangan bilang ini alasannya, walaupun kita tahu itu alasannya ya. Alasannya dashboardnya rosak gitu ya. Jadi kali ini Gigi Dall'Igna menyokong atau mengiyakan apa yang dikatakan oleh si Francesco Bagnaia, yang mana dikatakan oleh Francesco Bagnaia di saat kejadian tadi malam, dashboardnya di dashboard motor Francesco Bagnaia tiba-tiba keluar masalah, maksudnya masalah tekanan bahan tersebut ya, tekanan untuk motor. Jangan tunjuk senjata. Di dashboard Francesco Bagnaia tersebut keluar peringatan atau warning tekanan pressure ya, yang mana membuat Francesco Bagnaia ketar-ketir ya. Dia mengaku sendiri ketar-ketir. Kenapa? Karena ternyata tekanan motor tersebut ada pengaturannya, yaitu 3 pusingan atau 3 lap berturut-turut tekanannya masih belum bisa turun atau belum bisa naik, itu akan didiskualifikasi oleh pihak PIM ya. Maksudnya mereka diberi kesempatan dalam 3 pusingan ya, 3 pusingan lapangan. Kalau tekanan apa dia mau naik atau mau turun, itu tergantung suasana ya. Kalau 3 pusingan mereka tidak mendapatkan tekanan yang ideal, yang disesuaikan oleh aturan, berarti mereka akan kena diskualifikasi. Itu yang membuat Francesco Bagnaia ketar-ketir ya. Ya, sebab itu dia melihat siapa di belakangnya. Ternyata Pedro Acosta di belakang si Francesco Bagnaia dan membiarkan Pedro Acosta lewat. Lalu Francesco Bagnaia mengejarnya. Ternyata motor Francesco Bagnaia tidak sanggup mengejar Pedro Acosta. Dan bahkan bukan Pedro Acosta aja yang bisa melewati Francesco Bagnaia ya, melainkan Enea Bastianini dan beberapa rider lainnya ya, termasuk di situ Ogiura dan Alex Rins ya, termasuk di situ. Walaupun Alex Rins dan Ogiura mereka finish di posisi ke-11-belasan gitu ya. Kenapa? Karena mereka juga terjadi begitu juga tekanan pressure tersebut. Sebab itu mereka menjadi mundur ya. Jadi alasan Francesco Bagnaia setelah melewati Pedro Acosta, memberi laluan kepada Pedro Acosta,
ternyata bukan dashboard aja yang bermasalah. Perangkat elektroniknya si motor Francesco Bagnaia bermasalah juga. Sebab itu dia tidak bisa mengejar lagi atau memberi tekanan lagi kepada yang telah dibeli lewatnya. Sebab itu dia harus rela finish di posisi ke-7 kalau nggak salah ya. Lain halnya juga untuk Marc Marquez. Untuk Marc Marquez alasannya nggak gitu. Ini yang paling heran Mimin ini, kenapa Marc Marquez nggak ada alasannya sama seperti si Francesco Bagnaia. Patutnya kan Marc Marquez alasannya gitu juga ya. Dashboardnya tiba-tiba mengeluarkan peringatan begitu. Tapi di sini Marc Marquez ya, Marc Marquez itulah ahlinya Marc Marquez. Ini jenius namanya. Walaupun gasnya sangat kuat sekali, tapi otaknya encer. Encer otaknya bukan berarti dia nggak bisa buat apa-apa. Tapi semakin encer otaknya Marquez, semakin gila parah, cepat bermain ya. Dan akhirnya Marc Marquez sama juga tekanan ban yang terjadi kepada Marc Marquez juga, dan memberi lewat siapa? Pedro Acosta ya. Memberi lewat si Pedro Acosta tersebut. Dan si Marquez mengatakan dia mengetahui hal tersebut. Dan di situ juga Marc Marquez, apa yang berlaku hari ini menjadi segalanya lebih mudah untuk kita. Anda perlu sentiasa mengekalkan tekanan serendah mungkin walaupun Anda mempunyai margin tertentu untuk mendapatkan prestasi terbaik. Jadi si Marquez ini bisa mengatasinya di saat begitu ya, melepasi si Pedro Acosta dan langsung membuntuti si Pedro Acosta, menghirup udara yang dikeluarkan oleh Pedro Acosta, baik kentut, baik bla bla bla, pokoknya apa ceritalah, pokoknya itu yang diperlukan oleh Marc Marquez ya, untuk menaikkan tekanan atau menurunkan tekanan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah Marquez terjadi menurun atau menaik, kita nggak tahu. Pokoknya begitu mereka Marquez membuntuti Francesco Bagnaia dan tekanannya dia tahu aturan yang Mimin katakan tadi, yang mana 3 pusingan masih dalam standar. Di saat membuntuti si Pedro Acosta tersebut, tekanan Marc Marquez sudah menjadi normal, dan dia tahu dalam 1 pusingan lagi dia masih bisa memberi tekanan kepada Pedro Acosta, melewati dia walaupun suhunya naik, tapi masih dalam jangkauan standard, aturan FIM. Sebab itu Marc Marquez mengatakan seperti itu. Saya tahu saya punya margin 2 putaran untuk menyerang siapapun yang ada di depan saya. Ketika saya berada di belakang Pedro Acosta, saya melihat angka itu mulai turun. Ketika saya melihat angka 0, saat itulah saya menyerang. Jadi saya yakin saya bisa lolos. Di sprint Anda hanya perlu bertahan dan dalam tekanan selama 3 putaran. Tengok seperti Mimin katakan, perlu bertahan dalam tekanan selama 3 putaran. Ketika saya berada di belakang Acosta, saya melihat angka itu mulai turun. Ketika saya melihat angka 0, saat itulah saya menyerang. Jadi saya yakin saya bisa lolos. Awalnya saya berkendaraan dengan sangat mulus. Saya melaju di jalur yang sama tanpa terlalu menekan bagian depan, yang biasanya menjadi penyebab kecelakaan. Tapi kemudian saya melihat tekannya tidak terlalu tinggi, dan daripada menyerang atau menunggu yang lain, saya memutuskan untuk melakukan putaran cepat, memacu lebih keras saat mengerem. Itu tidak cukup, dan saya tidak punya pilihan lain selain menunggu mereka di putaran itu. Saya tahu jika suhu naik, saya punya margin 2 putaran untuk menyerang siapapun yang ada di depan, dan saya tidak tahu siapa yang akan datang. Jadi di sini Marc Marquez mengatakan seperti dikatakan tadi, yang mana masih ada peluang 3 putaran untuk tidak terkena tekanan ban ya, tekanan suhu tersebut. Jadi di saat Marc Marquez sudah membuntuti Pedro Acosta, suhu tekanannya sudah mulai 0. Jadi di saat Marc Marquez menyerang Pedro Acosta, suhunya naik. Tapi di saat suhunya naik
tersebut, Marc Marquez masih baru melakukan 1 putaran. Masih ada free 2 putaran untuk ditindaklanjuti oleh pihak PIM. Sebab itu Marc Marquez tidak menunggu lagi, apalagi di saat itu putarannya tinggal 2 putaran lagi. Sebab itu Marc Marquez di saat putaran terakhir kebetulan tekanannya sudah di 0. Jadi Marc Marquez di situ dia menekan melewati si Pedro Acosta dan melaju lebih jauh walaupun tekanannya naik. Tapi Marc Marquez yakin dia tidak akan kena penalti. Kenapa? Karena dia masih dalam jangkauan lindungan pengaturan. Aturan, bukan pengaturan. Sebab itu Marc Marquez yakin. Bahkan di saat kemenangan kemarin semuanya ketakutan. Mimin udah katakan tadi malam ya, yang mana semuanya ketakutan, nggak happy. Apa betul kita menang atau gimana gitu. Sampai Marc Marquez juga khawatir juga ya melihat mereka juga nggak happy. Mereka bertanya-tanya apakah kita win atau tidak. Marc Marquez santuy duduk sana sambil memeriksa, yang mana dia yakin sekali kita tidak akan kena. Kita tidak akan kena penalti, bahkan lolos. Dan di saat mereka sudah ketahuan semuanya aman-aman saja, langsung mereka meriah. Yeay, we are the champion, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa teman kita yang mengatakan si Pedro Acosta sebenarnya bermain di Ceko itu hanya untuk menghangatkan bahannya motornya Marquez katanya. Jadi jangan salah ya. Pedro Acosta ini mengatakan ada deh. Saya tahu Marc Marquez membiarkan saya karena tekanan ban. Saya tahu Marquez membiarkan saya menyalip karena tekanan ban, dan cepat atau lambat dia akan menyalip saya lagi. Bahkan jika mereka mendiskualifikasinya, dia akan menjadi pemenang yang bermoral, kata si Pedro Acosta. Dia masih mengharapkan Marc Marquez kalah gitu ya. Memang benar Marc dan Bagnaia memiliki kecepatan yang sedikit lebih tinggi, tetapi bahkan jika saya finish ketiga, saya akan tetap senang. Masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi kami sedang menuju ke sana dan kami akan mencoba untuk tampil lebih baik lagi di balapan panjang. Pedro Acosta sekarang hampir mengenal Marc Marquez ya. Dan pernyataannya dia juga sudah mulai mengarah ke kedewasaan sedikit. Dan sekarang apa dia mengatakan? Kecepatan kami tidak terlalu jauh dengan Ducati. Kita akan bisa memperbaikinya. Tapi kalau kalah, Marc Marquez juga yang dituju dia. Jadi Alex Marquez kasihan sekali ya untuk Alex Marquez, yang mana Alex Marquez di saat start dia bannya tergelincir, yang mana terkena ininya topengnya si Marc Marquez rupanya ya, terkena di topengnya Marc Marquez. Senjata abang makan adik gitu ya. Kasihan sekali Alex Marquez finish di posisi ke 17 kalau nggak salah Mimin. Pokoknya begitulah teman-teman ya. Jorge Martin di masa depan ada tantangan untuk mengalahkan Marquez yang terbaik dalam sejarah. Jorge Martin ini mengesankan bisa menang 11 kali, tapi ya itulah tantangan kan. Untuk masa depan mencoba mengalahkan yang terbaik dalam sejarah dengan paket yang dimilikinya. Sekarang Jorge Martin kenapa ngomongnya begitu? Karena dia baru bermain, baru comeback. Jadi dia tidak terlalu muluk-muluk untuk berkomentar yang sangat meninggi ya. Jadi untuk komentar hari ini Mimin bagi nilai untuk si Jorge Martin 9/10. Karena apa? Karena kewarasannya itu udah mulai comeback gitu ya. Tapi apapun cerita, Marc Marquez tetap mewaspadai si Jorge Martin, yang mana di paruh kedua musim nanti Jorge Martin akan kencang di motornya. Nah, itu prediksi Marc Marquez. Kalau Marc Marquez udah prediksi begitu, Mimin tidak akan percaya. Marc Marquez is Marc Marquez. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kita pada hari ini, yang mana race-nya pada pukul 7 malam nanti. Oke, jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.